Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mujianto Aji dari Sistem Informasi Universitas Muria Kudus dengan NIM 2023-53002. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait dengan dua jurnal internasional yang merupakan tugas mata kuliah Audit Sistem Informasi dengan pengampu Bapak Dr. Arief Setiawan, Eskom, MSc. Dua jurnal internasional pada kali ini yaitu membahas tentang bagaimana, mengaudit suatu pengelolaan sistem menggunakan COVID-5. Pada jurnal pertama yaitu Evaluation of Information Technology Government by Use COVID-5 Framework at Higher Education, di mana suatu pengevaluasian atau tata kelola teknologi informasi dengan menggunakan COVID-5 pada suatu kerangka kerja di pendidikan perguruan tinggi, yaitu STIMIK, di mana di sini disusun oleh John Haryono Sihotokeng, Erwin Setiawan Panjaitan, dan Roni Yunis pada bulan November pada tahun 2020. Adapun isi jurnal tersebut yaitu ada ada tiga poin. Yang pertama adalah membahas pentingnya tata kelola teknologi informasi atau yang biasa kita kenal dengan TI dalam suatu organisasi dengan struktur organisasinya. Yang kedua yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan pengawasan yang memang belum maksimal di STIMIK Pelita Nusantara yang menggunakan berbagai aplikasi berbasis website. Adapun yang ketiga yaitu bagaimana biaya investasi teknologi informasi itu tidak sebanding dengan hasil yang diperoleh yang telah dilaksanakan untuk menjalankan aplikasi yang telah diterapkan pada STIMIK Pelita Nusantara, tentunya yang berbasis web. Adapun tujuan penelitian, pada jurnal pertama ini, yang dilakukan di lokasi STIMIK Pelita Nusantara, yaitu ada 3 macam di sini, yaitu yang pertama adalah mengevaluasi tingkat kapabilitas teknologi informasi pada perguruan tinggi tersebut. Lalu yang kedua yaitu bagaimana mengidentifikasi kesenjangan antara kondisi teknologi informasi yang diterapkan dengan kondisi yang diinginkan atau kondisi suatu target dalam suatu STIMIK Pelita Nusantara. Adapun yang ketiga yaitu menggunakan COVID-5 sebagai dasar untuk memberikan rekomendasi perbaikan bagi suatu organisasi dengan struktur organisasi di dalamnya. Nah, ini merupakan kerangka audit COVID-5. Prinsip utama yang diterapkan dalam sini, di dalam STIMIK Nusantara itu sendiri, yang pertama bagaimana tata kelola dan memanajemen teknologi informasi yang ada di dalamnya. Dengan tujuan fungsi yang digunakan tentunya dapat diterapkan untuk membangun suatu kerangka tata kelola dan manajemen yang efektif, yang dapat mengoptimalisasikan suatu investasi dan penggunaan teknologi informasi yang nantinya akan diterapkan dan berjalan pada suatu organisasi di STIMIK Nusantara, sehingga akan memberikan suatu manfaat bagi para pemangku kepentingan, baik yayasan, kepala sekolah maupun struktur kepengurusan pada STIMIK perguruan tinggi tersebut. Adapun prinsip utama pada COVID-5 yang nanti diterapkan di sini ada 5. Yang pertama adalah meeting stakeholder needs, yang kedua adalah conferring the enterprises end-to-end, nah itu ada applying a single integrated framework, yang keempat ada enable holistic approach, yang kelima adalah separating government from management. Adapun pengertian ataupun penjelasan terkait dengan 5 hal tersebut dalam COVID-5, prinsip utamanya yang pertama yaitu bagaimana meeting stakeholder ini itu akan memahami dan memenuhi suatu kebutuhan pemangku kepentingan atau yang biasa disebut dengan stakeholder, di mana melibatkan organisasi dalam suatu proyek yang akan menjalankan suatu teknologi informasi pada organisasi itu sendiri. Stakeholder bisa mencakup pelanggan, karyawan, ataupun di sini guru, ataupun, pegawai, lalu ada pemasok, pemegang saham, dan pihak-pihak yang terkait di dalamnya. Yang kedua adalah covering in the interest end to end, yaitu bagaimana bisa memastikan suatu aspek
atau komponen dalam suatu organisasi dengan susunan organisasi di dalamnya. Tentunya dari awal hingga akhir, termasuk semua fungsi dan proses yang ada berjalan pada organisasi tersebut. Tercakup di dalamnya pengelolaan, perencanaan yang menyeluruh. Yang ketiga adalah applying a single integrated framework. Di sini menerapkan bagaimana suatu kerangka kerja tunggal yang tentunya akan terintegrasi dalam mengelola suatu kegiatan organisasi atau proyek. Integrate ini integrate dapat saling terhubung ketika ada suatu sistem teknologi informasi yang digunakan yang menggunakan jalur framework yang di situ nanti akan dihubungkan dalam suatu sistem teknologi informasi dalam suatu organisasi tersebut. Lalu yang keempat adalah enable a holistic approach, yaitu mengembangkan pendekatan yang menyeluruh, serta mempertimbangkan semua faktor, tentunya yang relevan dalam suatu pengambilan keputusan dan perencanaan dalam suatu pengembangan teknologi informasi di dalam organisasi. Yang kelima adalah separating government from management, yaitu pemisahan antara dua fungsi yang terpenting di sini adalah government, suatu tata kelola, dan manajemen, yaitu memanajemen bagaimana organisasi itu sendiri. Pemisahan ini sangat perlu karena sangat membantu untuk memastikan akuntabelnya di dalamnya yang akan menjadi lebih baik dan serta mencegah konflik kepentingan antara pengawasan dan operasional itu sendiri. Ini merupakan model penilaian proses, di mana model dua dimensi dari kapabilitas proses yang dimensi kapabilitas didefinisikan sebagai serangkaian atribut proses yang dikelompokkan ke dalam tingkat kapabilitasnya. Atribut proses memberikan karakter terukur dari kapabilitas suatu proses. Model penilaian proses yang didefinisikan dalam suatu hal tersebut tentunya akan sesuai dengan persyaratan ISO dan dapat digunakan sebagai dasar melakukan penilaian kapabilitas setiap proses COVID-5. Dari tingkatan level 0, incomplete proses hingga ke level 5, optimizing proses. Di sini ada dua atribut, sehingga ini merujuk pada ISO 15504-2. Seperti ini gambarannya. Lalu di dalam suatu metode, ini digunakan dalam penelitian di organisasi ini, STIMIK Nusantara, yaitu yang pertama adalah metode kualitatif dengan menggunakan studi kasus tentunya di sini dengan cara yang sistematik dalam suatu peristiwa, mengumpulkan data, menganalisis informasi, serta akan menghasilkan suatu laporan hasil yang ada dengan tentunya hasil yang relevan dengan COVID-5. Pengumpulan data dari hasil wawancara di lingkungan STIMIK Nusantara dengan menggunakan kuesioner yang selanjutnya akan diobservasi di dalam STIMIK Nusantara untuk memperoleh suatu bukti-bukti yang relevan dengan temuan-temuan yang telah ditemukan dalam observasi itu sendiri. Selanjutnya, responden melakukan tahapan validasi terhadap hasil jawaban yang sesuai dengan diagram rasi. Adapun rasi itu sendiri terdapat pada COVID-5, yaitu R-nya adalah respon terhadap suatu hal, tentunya ini bertanggung jawab kepada suatu proses, lalu akuntabilitas atau akuntabel hasilnya, lalu C-nya adalah melakukan suatu konsultasi, consultation, yang ini adalah memberikan suatu informasi yang bermanfaat atau information dalam suatu proses penelitian jurnal internasional itu sendiri. Sehingga dalam suatu penelitian ini, jurnal internasional ini yang pertama, hasil analisis dan evaluasinya ada 5 poin. Yang pertama yaitu domain yang dipilih melalui alur kaskade untuk evaluasi teknologi informasi STIMIK Pelita Nusantara, ada 16 domain. Yang kedua adalah tingkat kapabilitas pada keseluruhan domain itu, pada level 1 dengan rata-rata capaian itu 30,315%, dan untuk target kapabilitasnya berada pada level 2, sehingga untuk mencapai target, level
tersebut itu akan mendapatkan gap yang terlalu besar, kurang lebih 1,69 sekian, sehingga menghasilkan 160% untuk mencapai level 2. Ini cukup sulit, harus bekerja keras untuk mencapai level 2. Yang ketiga adalah untuk menutupi kesenjangan dan mencapai target pada organisasi di STIMIK Pelita Nusantara itu memerlukan dokumentasi yang lebih jelas, yang lebih baik untuk mendukung dalam evaluasi audit COVID-5. Yang keempat, berdasarkan hasil evaluasi, masih banyak aktivitas pada COVID-5, yaitu belum terlaksananya oleh STIMIK Nusantara, sehingga masih pada level 1 dengan rata 15% hingga 50%, sehingga memang masih berada pada level partial achieved. Ini, untuk level 2 masih harus, banyak penggunaan di teknologi informasi yang tentunya, eee, katakanlah harus saling berintegrasi satu sama yang lain. Yang kelima yaitu berdasarkan evaluasi yang dilakukan terhadap produk kerja atau keluarannya, output-nya, itu bukti-bukti sangat sedikit. Sehingga untuk mendukung audit dengan COVID-5 ini, eee, belum begitu sempurna atau belum begitu komplit, sehingga memang masih pada level 1. Selanjutnya, untuk jurnal yang kedua yang kita ambil adalah, dari Husnul Hayat dan Samudi, disusun pada bulan September 2024, terkait dengan Logistic Service Information System Audit using COVID-5 Framework, yaitu bagaimana mengaudit suatu sistem informasi pelayanan logistik dengan menggunakan COVID-5. Adapun latar belakang isi jurnal yaitu bagaimana PT KBN Prima Logistik yang merupakan, eee, lokasi penelitian jurnal ini merupakan sebuah anak perusahaan dari PT Kawasan Berikat Nusantara. Perusahaan ini memang bergerak pada bidang jasa logistik dan menggunakan aplikasi yang berbasis desktop yaitu client server untuk mendukung proses suatu bisnisnya berjalan. Namun beberapa permasalahan memang, dihadapi oleh PT KBN Prima Logistik terkait belum optimalnya, dalam prosedur tata kelola, eee, teknologi informasi yang belum standar, tidak adanya divisi teknologi informasi yang benar-benar, bertanggung jawab secara penuh, masih kekurangan sumber daya manusia yang kompeten untuk, memegang teknologi informasi untuk menjalankannya, sehingga dilakukan suatu pengukuran Maruti level atau Capabilities level tata kelola TI yang menggunakan COVID-5 sebagai model audit dalam PT KBN Prima Logistik. Adapun kerangka COVID-5 yang di sini adalah bagaimana, mulai start, lalu mengidentifikasi suatu permasalahan, identification problem, lalu literatur study atau determinan domain, lalu bagaimana kita akan juga menggunakan metode untuk mengumpulkan suatu data, method of the collection data, ada 3 di sini bagaimana kita melakukan interview, kuesioner, dan mencari dokumen-dokumen pendukung untuk melakukan suatu audit proses atau yang biasa disebut dengan audit proses and result analysis. Dalam hasil output-nya tentunya ada laporan, reporting yang akan menghasilkan hasil dalam pengevaluasian, PT KBN tersebut menggunakan COVID-5. Kerangka kerja COVID-5 yang berfokus pada domain DSS dan domain MEA, hal ini akan melakukan suatu pengolahan data menggunakan framework COVID-5, tentunya berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh responden, kemudian dari pengukuran nilai tingkat kematangan, lalu ada tingkat kapabilitas untuk setiap subdomainnya dalam suatu proses yang dilakukan dalam menganalisis CAP. Nah, ini merupakan bentuk CAP-nya, radarnya. Di sini,
berdasarkan target level dan tingkat kematangannya berlaku dalam sub proses dalam suatu proses teknologi informasi dari 0, 0,5, 1, 1,5, 2, 2,5, lalu hingga ke 3 pada DSS pertama. Seperti gambar pada jejaring JP Analyzing Card-nya yang, tampil pada, eee, presentasi kali ini, yaitu, menampilkan 0 hingga ke 3 pada DSS pertama. Adapun hasil dari analyzing maupun audit pada PT tersebut, yaitu berdasarkan hasil audit sistem informasi yang menggunakan framework COVID-5 di PT KBN Prima Logistik, ditemukan bahwa penilaian kapabilitas pada domain DSS atau yang bisa disebut dengan Deliver, Service and Support, dan MEI, Monitor, Evaluation and Assess, menunjukkan bahwa rata atau rata-rata maturity level, yaitu masih sebesar 1,94 atau setara dengan 194%. Ini mengidentifikasikan bahwa kapabilitas suatu level perusahaan di PT KBN Prima Logistik itu masih berada pada level 2. Berbeda pada yang tadi ya, jurnal tadi itu pada level pertama, ini sudah mencapai level kedua. Sementara target yang diharapkan itu sudah mencapai kewajiban untuk di atas atau pada berada di level ketiga atau establishing process. Nah, hal ini meskipun proses teknologi informasinya telah dijalankan secara rutin dengan perencanaan dan monitoring yang sesuai, pengelolaannya masih belum optimal atau masih terstandarisasi dengan baik, itu masih kurang. Ini merupakan hasil dari audit COVID-5 di PT KBN Prima Logistik pada jurnal kedua. Adapun saran untuk mencapai ke level ketiga, itu ada 6 cara menurut di jurnal internasionalnya yang telah dilakukan pada PT KBN tersebut. Yang pertama adalah mengintegrasikan antara aplikasi dan penggunaan platform yang terpadu seperti ERP, sehingga penggunaan aplikasi ini saling terintegrasi. Misal, dalam suatu perusahaan tersebut memiliki beberapa aplikasi, ini kemungkinan dapat dihubungkan melalui framework atau yang berbasis di sini adalah bagaimana proses ERP-nya dimatangkan terlebih dahulu. Lalu yang kedua yaitu bagaimana penyusunan pedoman dan prosedur operasional itu harus disesuaikan dengan standar tata kelola teknologi informasi untuk sebuah CV yang bertarafkan nasional. Yang ketiga adalah perbaikan berkelanjutan terhadap pedoman dan prosedur teknologi informasi untuk penyempurnaan ke depan dalam suatu proses pembentukan industri pada PT KBN. Yang keempat yaitu pembentukan tim pengelola teknologi informasi yang jelas dalam hal perencanaan, implementasi, dan pemeliharaan. Sehingga dengan diplotingkannya suatu bidang, itu tidak akan tercampur eee eee, kepengurusan ataupun suatu organisasi ini akan terkonsentrasi dalam suatu bidang-bidang yang tersusun nantinya menjadi satu organisasi yang baik dan sempurna. Yang kelima yaitu bagaimana bisa mengimplementasikan COVID-5 Framework untuk menyusun proses dan praktis dalam pengelolaan teknologi informasi di PT KBN. Adapun yang terakhir yaitu dalam penyelenggaraannya itu harus didukung dan didorong serta diberikan kepelatihan dalam pengembangan sumber daya manusia dalam pengelolaan dan penyelenggaraan atau implementasi teknologi informasi, tentunya untuk mendukung tanggung jawab tupoksi tanggung jawab dalam suatu pekerjaan di perusahaan itu sendiri. Mungkin, penjelasan 2 jurnal internasional dari saya cukupi. Dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.